Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama saya, Dewi Ratnaningrum. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang tentunya sudah tidak asing bagi kita semua karena sudah sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari? Nah, sebelum masuk ke materi, coba sebelumnya kalian jawab pertanyaan berikut. Pernahkah kalian menyaksikan film atau membaca novel dengan judul-judul berikut? Ya, ada Putri Duyung, Harry Potter, Aladin, dan Doraemon. Jika kalian amati film-film tersebut, ceritanya itu berdasarkan pada khayalan atau fantasi. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah teks narasi atau cerita fantasi. Lalu, submateri apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pengertian cerita fantasi, ciri-ciri cerita fantasi, dan jenis-jenis cerita fantasi. Di akhir video, nanti akan ada evaluasi supaya kalian itu lebih memahami tentang teks cerita fantasi. Langsung saja, dimulai dari pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah salah satu teks yang berisi cerita, namun menggunakan imajinasi yang tidak seperti di dunia nyata. Bahkan, imajinasi yang digunakan tidak masuk akal atau tidak bisa diterima logika atau akal sehat. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita fantasi. Bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa film atau teks yang kalian baca itu termasuk cerita fantasi? Adalah dengan mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Maksudnya, dalam cerita fantasi itu diidentikan dengan hal-hal gaib, supernatural, dan berbau masa depan. Ciri yang kedua adalah ide cerita bebas. Jadi, ide cerita fantasi itu dapat mengisahkan tentang apa saja, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Ciri-ciri selanjutnya adalah menggunakan berbagai latar. Cerita fantasi itu latarnya bisa berpindah-pindah, lintas ruang dan waktu. Kadang mungkin ada di kehidupan nyata, kemudian tiba-tiba dia ada di dunia khayalan. Atau mungkin ceritanya ada di masa sekarang, namun tiba-tiba berpindah ke masa lampau atau ke masa yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan menggunakan berbagai latar. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah tokoh unik. Tokoh unik di sini berarti tokoh dalam cerita fantasi itu memiliki kesaktian. Ingat, memiliki kesaktian yang tidak ada di kehidupan nyata. Misalnya nih, ada seekor kucing yang bisa terbang. Kalian pikirkan, apakah ada kucing yang bisa terbang? Tidak ada. Jadi itu yang disebut dengan tokoh unik atau memiliki kesaktian. Selanjutnya, ciri cerita fantasi itu bersifat fiksi.
berarti tidak berdasarkan pada kejadian nyata. Pengarang bisa mengambil cerita di kehidupan nyata, namun tetap dibumbui dengan imajinasi dan daya hayal dari pengarang. Nah, setelah kalian memahami tentang ciri-ciri cerita fantasi, yang selanjutnya adalah jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi itu bisa kalian bedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Kalau berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata, itu ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan atau sebagian. Kalau cerita fantasi total, berarti semua yang ada di dalam cerita itu tidak ada di kehidupan nyata. Kalau misalnya fantasi irisan atau sebagian, itu mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama dan tempat yang ada di kehidupan nyata. Selanjutnya, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita dibagi menjadi latar sezaman dan latar lintas waktu. Latar sezaman itu berarti tidak ada perubahan dari latar sekarang dan tetap berada di latar yang sama. Kalau latarnya lintas waktu itu berarti si tokohnya itu atau ceritanya itu dari masa sekarang kemudian dia berpindah ke masa lalu atau ke masa yang akan datang. Itu jenis cerita fantasi. Jadi dibedakan menjadi dua, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita. Nah, materi tentang teks cerita fantasi, tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis sudah kita pelajari sampai selesai. Sekarang, untuk menambah pemahaman kalian, mari kita berlatih dengan mengerjakan soal berikut. Carilah teks cerita fantasi dari berbagai sumber, boleh dari internet, dari buku paket, dari buku, atau dari manapun. Kemudian, coba identifikasilah atau carilah yang pertama, ciri umum cerita fantasi. Kalian cari tokohnya, watak, kemudian rangkaian peristiwa, keajaiban tokoh, peristiwa ajaib, latar, dan amanat cerita. Kemudian, yang kedua, coba kalian sebutkan atau kalian tentukan jenis cerita fantasi yang kamu baca tersebut. Apakah dia fantasi total, fantasi irisan, fantasi sezaman, atau fantasi lintas waktu. Kerjakan di buku kalian. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke Bapak Ibu Guru untuk menerima umpan balik. Mungkin jawaban kalian masih ada yang perlu diperbaiki, atau mungkin justru sudah betul semuanya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, materi tentang teks cerita fantasi sudah selesai. Terima kasih dan sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.